Oke. Shalom. Shalom. Yang lolos yang mana? Tangan kak. Gabung aja ya. Oke. Tolong kalau bisa di depan. Depan aja depan. Langsung begini. Maju lagi ke depan. Maju sama rata dengan yang di sebelah. Biar supaya lebih kelihatan. Maju lagi ya. Iya gitu. Oke. Nggak dipeluncur kok. Ya, oke. Thank you. Yang pertama, terima kasih. Acara kali ini untuk menjawab beberapa kasak kusuk yang ada pada Bapak Pensian, karena memang waktulah yang tidak memungkinkan untuk juri berkomentar seperti yang di Indonesia Idol sama Indonesia Mencari Bakat. Oke, saya pada waktu technical meeting sudah menyampaikan bahwa konsep acara ini merupakan penggabungan daripada Indonesia Mencari Bakat dan Indonesia Idol. Tapi pada prinsipnya, sebagaimana semangat awal adalah untuk bagaimana semua mengerti, memahami kriteria industri musik. Ya, industri entertain itu mintanya bagaimana? Ya, nanti gambaran umum nanti diberikan oleh Abang Martin, sekaligus permohonan maaf dari Mbak Noni Siombing yang tidak dapat mengikuti acara coaching klinik karena beliau harus mendampingi tim murid-muridnya syuting di JTV dan SBO 2 hari. Besok siang baru bisa kembali ke Kupang untuk persiapan mengikuti semifinal. Ya, saya tidak punya kemampuan untuk memberi gambaran teknis, tapi prinsipnya yang dicari adalah penyanyi yang berkarakter. Ya, bukan penyanyi copy paste. Ya, apalagi hanya ikut yang ada. Artinya jadilah diri Anda sendiri, itu prinsip dasar daripada idol yang kita bawa. Dan kita maulah bagaimana supaya anak-anak Kupang, anak-anak NTT itu bisa memenuhi nanti kriteria. Toh banyak yang sudah kemarin di penyisian, banyak yang sudah pernah mengikuti kok dan sudah pada paham. Oke, nanti biar Bang Martin teruskan. Saya hanya mau kasih gambaran teknis untuk semifinal dan final. Ya. Untuk semifinal, karena di technical meeting sudah disampaikan bahwa final itu hanya 10 finalis. Kebetulan Anda yang lolos cuma 13. Padahal yang di technical meeting prediksi saya itu antara 20 sampai 30. Ternyata juri punya standar yang tidak bisa kita ganggu. Yang termaksud saya dia bisa buktikan ini nggak ada anak stikes, anak SMK. Ya, ponakan saya itu nangis berapa itu. Yang omong saya marah saya semua. Tapi inilah proses yang harus kita hargai, dan memang saya menginginkan terstandarisasi, dan proses jujur itu awal dari kesuksesan. Ya, oke, itu di semifinal berhubung 13, sehingga semua semifinalis diminta mempersiapkan 2 buah lagu. Ya, di satu hari tidak boleh nyanyi yang sama diulang lagi. Itu festival biasa-biasa. Kalau Indonesia Idol, karena standarnya sekarang menurut informasinya sudah harus siap dengan 50 lagu. Ya, artinya dia gambling aja, you coba lagu ini, coba ini, ngawur, tapi diwajibkan sudah mempersiapkan. Ya, khusus semifinal 2 lagu. Ya, boleh
lagu yang penyisian ditambah. Yang tambahan lagu itu hanya persiapan bagi yang ya kemungkinan ngikutin persis konsep Indonesia Idol. Mungkin ada yang tidak aman. Ya, mungkin ada yang tidak aman. Ya, enggak, tetap yes. Tetap yes. Yes, kalau juri bilang yes, itu artinya langsung lolos final. Tapi kalau juri bilang no, berarti masih ada satu kesempatan lagi. MC langsung paham itu, no pertama artinya tidak aman. Masih dikasih kesempatan satu kali lagi untuk bertarung. Tapi tergantung, artinya harus, kalau no-nya pas 3 ya berarti out. Tapi kalau no-nya lebih dari 3 berarti harus diulang lagi yang no itu untuk dapat sisa kursi final. Ya kira-kira itu, sehingga untuk seleksi tidak aman diminta lagu baru. Ya, bisa ya? Maksud Ya, tangkaplah kalau sudah nonton Indonesia Idol ya pasti tangkap lah. Ya, Afi juga gitu. Ya. Ya, tolong kasih tepuk tangan buat RRI yang sudah ya. Semifinal itu. Ya, jadi Anda pertama sudah termaksud fenomena artis baru untuk Kupang bahkan NTT, karena ini tragis untuk suatu lomba 121 125 tertinggal cuma 13 baru di babak 1. Wah, ini fenomenal. Ya, jadi ya Anda tahu sendiri lah pesaing Anda kayak apa tuh. Makanya Pak Tirta agak marah-marah juga karena juara RRI pada rontok semua. Tapi tidak apa-apa, inilah beda konsep. Yang kedua, bagi yang lolos final, kami minta mempersiapkan 3 lagu. Ya, karena konsep final seperti konsep Indonesia Idol 10 akan tinggal 5 ditarungkan lagi tinggal 2. Ya, tapi yang masuk final otomatis sudah tahu minimal price 1.500.000 sudah di tangan. Yes. Ya. Ini katanya informasi dari RRI, katanya mau ada tambahan hadiah. Nggak tahu nanti dari sponsornya RRI itu. Sepertinya informasi terakhir yang saya dengar. Apa bang? Iya, mungkin sedikit tambahan ya. Untuk juara itu akan bermalam di Hotel Bintang 5 di Bali selama gratis tiket PP minat 3 hari di Hotel Bintang 5. Ya. Juara satu. MC-nya enggak ya? MC nanti MC numpang 3 malam di Bogor. bertuntut suara apa? Ya. Kodratnya MC ya, Oh iya tuh bang, siap. namanya lagi kodrat. Siap. Bang Timex, tolong, ini sudah resmi bahwa bagi juara 1 selain 10 juta, ya selain 10 juta ada hadiah tambahan bermalam 3 hari di Hotel Bintang 5 di Denpasar, termasuk tiket PP pergi pulang. Ya, tuh PP ketahui dia. Ya, ya kira-kira itu. Sehingga sekali lagi finalis tolong persiapkan diri 3 lagu. Ya, 2 yang dari semifinal nggak apa-apa. Artinya hanya mempersiapkan, nanti kepake berapa kan tergantung hasil rankingnya naiknya kemana. Ya,
sekaligus tadinya sih tidak saya mau umumkan, ya, tapi karena biar tambah semangat, Bang Martin maksa-maksa ngomong aja deh, biar lebih semangat cepet tahu buat bisa ngutang buat beli bedak beli apa begitu, ya. Semifinalis bagi yang tidak lolos ke final pun kami menyiapkan uang pembinaan masing-masing 750.000. Jadi jangan takut bagi yang tidak lolos, karena sudah kami perhitungkan untuk ini, ya. Artinya tolong persiapkan performance semaksimal mungkin, ya. Ya. Ya, jadi supaya itu, oke. Saya rasa cukup jelas. Atau ada yang mau tanya sebelum saya kasih ke ini ketua panitia bintangnya sekarang ini, ya. Kalau nggak ada Pak Fred, Pak Rudison belakangan. Nah mungkin Pak Rudison duluan karena ketua panitia, informasi awal dari beliau. Ya, ini bintangnya nih sebenarnya. Bebas mau tanya bagi yang finalis, semifinalis ataupun tidak. Boleh saya tambahkan satu, bagi semua peserta dari penyisian semifinalis, finalis, semua berhak mendapatkan sertifikat, ya, piagam penghargaan yang akan disiapkan. Ya, tolong sampaikan, jangan kecewa bagi yang tidak lolos untuk bisa mengambil ini rekam jejak, piagam penghargaan untuk bisa menjadi dokumentasi untuk periode-periode berikut. Ya, kira-kira itu. Ya, Alfred siap. Ya, nanti ditandatangani langsung ketua panitia. Ya, oke. Gimana? Anda mau tanya? Yang penting jangan tanya masuk stikes berapa, masuk SMK berapa. Tidak ada hubungannya ini. Ya, sudah. Oke, pas. Ya, pas. Berarti mungkin Pak Fred bisa sepatah dua kata. Ya, nanti Om Yanto dulu, baru Bang Martin. Ya, gitu. Silakan Pak Fred. Baik, terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Selamat sore. Dari kegiatan ini, mungkin dari saya sendiri hanya satu yang saya minta, disiplin waktu. Itu aja, disiplin waktu. Harus konsisten dengan waktu. Mau menjadi seorang profesional, yang pertama bagaimana kita harus disiplin waktu. Dan sekarang Anda ini sudah menuju profesional. Untuk teknisnya nanti akan lebih jelas lagi dijelaskan oleh Bung Martin tentang teknis. Tapi ini saya mau kembali lagi bahwa apa adik-adik sekalian sudah paham tentang mekanisme tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Rudi tadi. Baik itu dari semi harus menyiapkan 2 lagu seperti apa, terus nanti finalnya nanti 3 lagu itu bagaimana, sudah paham. Kalau belum paham, ini waktunya. Jangan sampai sudah habis nanti sampai di luar mulai bertanya-tanya, tadi bilang apa, tadi bilang apa, ini begini, kemana. Ini momen, ini ruang yang tepat untuk adik-adik sekalian. Jangan malu bertanya. Paham? Silakan, mumpung ruang ini masih diberikan kesempatan. Karena kalau sudah di luar tidak ada lagi yang namanya desas-desus, pertanyaan-pertanyaan dadakan di belakang, tidak ada jawaban lagi. Akhirnya maju tidak maksimal. Mungkin itu saja dari saya. Apa yang masih kurang silakan. Nah, untuk semifinal kan pilih 2. Kalau itu bebas atau? Pak Rudi? Bebas. Ya, satu yang dipakai di penyisian boleh, satu tambahan atau dua-duanya baru, silakan. Demikian pula final. Mau pakai 2 lagu di semifinal tadi
ataupun tambah satu baru, ataupun baru semua, silakan. Ya, karena itu hanya mempersiapkan kalau Anda lolos ya dari 10 ke 5 ke 2. Untuk mempersiapkan yang pertama di semifinal itu kalau Anda tidak aman atau karena no yang pertama, juri tetap, MC tolong diperhatikan, juri tetap konsepnya tidak berubah, hanya yes and no. Ya, tapi untuk semifinal no pertama itu artinya tidak aman. Begitu no kedua baru tersingkir. Begitu ya. Jadi suara juri itu mahal. Ya, kayak SMS itu. Ya, atau kayak ini telepon HP itu. Ya, hitung huruf. Oh, bisik-bisik. Ya oke dah. Ya, jenis musik tetap bebas. Ya, mau dangdut, mau Seriosa. apa, kasidah, silakan. Ya, oke, kira-kira itu. Oke, cukup. Ya, baik, terima kasih. Cuman itu saja. Ya, oke. Mungkin sebelum ke Bang Martin ada curahan hati dari Nusantara Project Band. Ya, ya kira-kira apa supaya bisa berkoordinasi langsung apabila ini. Ya, saya belum lihat yang gitar solo kemarin mana tuh? Yang lolos gitar sendiri. Oh ini ya. Ya, saya harapkan 3 lagu jam gitar terus. Ya, ganti ya apa ya, harus berani karena itu arahnya industri. Ya, oke, kira-kira itu sehingga mungkin ada kesan dari pimpinan Nusantara Project Band. Silakan. Baik. Selamat sore. Saya mantap semua. Senyumnya sudah sip. Oke, ini mungkin tambahan saja. Untuk yang saya lihat beberapa hari ini, nanti kendala dari minasuannya ini sering bentrok. Saya dengan Mbak Rani itu sering miss. Mungkin itu perlu diperhatikan ya. Nanti kalau umpama mau pakai minasuannya dari Splash itu langsung hubungi saya. Kalau umpama yang mau bentuk CD atau tidak bisa dibaca oleh keyboard, langsung di belakang di operator gitu. Jadi supaya tidak bolak-balik lagi, karena saya lihat yang hari kedua itu hampir kewalahan, bolak-balik sampai ribut ya. Gitu. Jadi bebas saja, jadi lagunya semua bebas. Cuma itu saja yang mungkin bentuk song atau MP3 kalau bisa dibaca oleh keyboard juga dia bentuk audio format. Nah, itu yang MP3 dia bisa dibaca. Tapi kalau yang keren itu tidak bisa dibaca dia. Ya mungkin kalau di laptop bisa, karena dia di belakang sana di kompresor. Jadi begitu. Mungkin dari sini ada yang mau tanya, silakan untuk menyesuaikan ini. Tidak ada. Saya rasa sudah ngerti semua. Jadi yang untuk gitar tadi juga kalau dipersiapkan untuk menyesuaikannya, yang ada yang mau yang gitar tadi terserah mau bentuk MP3 mau bentuk song. Yang jelas kalau MP3 tidak bisa kasih turun nada, tidak bisa. Kalau song bisa, kesenangan bisa, tapi kalau MP3 tidak bisa. Nah, karena banyak sekali yang minta sudah MP3 diminta untuk MP3 itu dibilang turun nadanya, tidak bisa gitu. Kalau song bisa. Karena itu MIDI. Nah, pada saya itu saja. Terima kasih, saya serahkan ke Bang Martin. Oke, sebelum ke Bang Martin, kalau di pilkada selalu slogannya siap menang, siap kalah. Ya, artinya di sini juga saya harapkan sebagaimana kita di Community dimulai dengan baik-baik, diakhiri juga dengan baik-baik. Ya, tolong diingat baik-baik itu.
Selebihnya ya inilah artis yang ditunggu-tunggu. Ya, Anda dapat kisi-kisi lah yang sebenarnya. Kenapa juara-juara bertumbangan dan Anda lah yang dipilih. Ya, artinya pertahankan itu dan tingkatkan yang ada. Ya, ya kira-kira itu ya. Silakan Bang Martin, tolong sambil persilakan Anda untuk dibikin seperti pola diskusi biasa. Jangan takut tiba-tiba mau angkat tangan. Yang penting tangan, nggak usah kaki. Ya, kalau tangan pasti dilayani. Ya, slow down baby. Ya, ya oke, Bang Martin, silakan. Kami tambahan satu lagi. Kalau bisa bos sebanyak-banyaknya. Ya, oke nanti. Ya, terima kasih. Saya perlu duduk sendiri kan. Jadi teman-teman, apa yang Anda tangkap setelah mengikuti ini? Ya, ini apa? RRI Nusantara itu yang terlintas pertama kali saat Anda masuk dan lihat orang yang Anda pikir masuk tidak masuk. Standar penilaian berbeda. Selain standar penilaian. One packet full. One packet full, yo. Ada lagi yang lain? Anda pasti kaget semua tadi. Kok kemarin saya jawab yes ya? Ya. Ya. Anda kaget semua. Dan Anda juga pasti pikir, waduh kalau yang ini bintang-bintang ini pasti semua pasti punya pemikiran yang macam-macam ya. Ya. Lihat juri cuma ngomong yes sama no. Kalau ada yang bisa lempar, saya lempar di situ. Ya. Tapi inilah ya, banyak hal yang kita bisa lakukan di sini. Ada pembelajaran di saat teman-teman menjadi seorang penyanyi. Teman-teman saat tampil mengikuti kegiatan lomba. Mungkin selama ini ada yang bintang radio dulu di sini. Sampai juara berapa? Juara 3. Juara 3 saja. Sebelah juara berapa? Harapan 1. Harapan 2. Itu sana Iya. juara 1. Juara 1. Oke, saya hanya mau bilang sama teman-teman. Kemarin sudah disampaikan. Tetap garis tegas. Garis tegas di sini adalah RRI Bintang Radio itu beda. Nusantara, Pak. Enggak. RRI Nusantara Bukan, Idol. nanti Bintang Radio RRI sama RRI Nusantara Idol ini beda. Jadi itu tolong perlu digaris keras bahasanya gitu. Apapun orang boleh bisa bilang, ya. Apapun orang boleh berkomentar. Tapi inilah, saya hanya mau sampaikan. Tapi mudah-mudahan ini tidak menjadi Anda menjadi lemah. Kalaupun ekstrimnya saya sama Memnoni kemarin pakai krit yang tinggi lagi, masuk gak semua? Kayak gitu. Masuk gak semua? Itu saya naikin lagi. Nah, saya udah no semua. MC pusing lagi setambah. Tapi ini bukan maksudnya begini. Ada hal-hal lagi yang ternyata di belakang itu semua. Tetapi yang kemarin saya lihat adalah Anda mampu menjadi diri sendiri. Yang saya lihat ini adalah orang-orang yang mampu menjadi diri sendiri. Ya ini saya nyanyinya ya begini, suara saya ya begini, saya bisa mengekspresikan saya menyanyi ya begini. Dengan lagu-lagu yang saya terima, walaupun itu punya warna sendiri, ya ini cara saya warnanya bawa seperti ini. Saya enjoy. Teman-teman enjoy kemarin nyanyi? Ya, kelihatan. Coba orang-orang yang sudah nyanyi mungkin ada karena dengan seriusnya lepas, kelihatan sekali. Satu itu sudah saya lihat. Itu pilihan baru yang paling kecil. Enjoy. Nyanyi enjoy. Kenapa serius sekali? Kayak mikirin utang negara ini. Negara sudah ada yang mikirin utangnya. Loh kalian nyanyi. Oh, saya mau dengar orang dihibur kok gitu. Terus kalian berani keluar dari zona nyaman. Ya, itu yang perlu. Zona nyaman itu maksudnya begini. Saya jangan sampai nanti kalau nyanyi ini berusaha untuk masuk ke dalam sini. Saya mau cari identitas penyanyi aslinya nih. Pokoknya yang akhirnya malah menjadi Anda kacau.
kalau kata Ahmad Dhani kemarin saya bilang seminim mungkin mendekati penyanyi. Beda dengan bahasa semaksimal mungkin mendekati penyanyinya. Kalau seminim mungkin, ya itu tadi masalah lagu, mungkin hal-hal ya sedikit-sedikit saja tidak apa-apa. Tapi kembali lagi ke diri kita masing-masing. Saya ada beberapa catatan dari selain itu dari Memnoni juga tambahan. Jadi ada yang dinamakan inner power. Ini catatannya, inner power. Inner power itu memunculkan ke Anda kalau lihat cewek yang cowok nih, ada cewek inner beauty-nya nongol gitu. Dia orangnya biasa-biasa aja, tapi kok ada sesuatu gitu. Itu namanya ada inner beauty. Nah, Anda tuh menyanyi kemarin tuh ada inner power nih. Ada yang membuat saya dan Memnoni tertarik. Jadi kemarin 121 dan 125 menyanyi itu ya cuman Anda ini hanya membuat saya bergerak bulunya. Ya. Orang lihat mungkin biasa-biasa saja. Ya, yang bahasanya orang awam itu ada biasa-biasa saja nyanyi. Tapi ada sesuatu yang akhirnya membuat saya sama Memnoni gitu ya. Ambil. Ya, bahasanya kalau kita berdua gitu. Ambil ya. Oh ya, ambil. Gitu ya. Jadi inner powernya itu yang perlu kita miliki. Kalau udah penyanyi punya inner power itu sudah pastilah. Saya sekali misalnya saya nyanyi di pesta orang menyanyi, mungkin orang 1-2 penyanyi nyanyi biasa, orang masih makan santai gitu. Bareng kita nyanyi tak tarik orang yang lagi makan masih gitu. Itu ada sesuatu pasti gitu. Ya, pernah enggak terjadi? Orang pesta makan, nyanyi 1-2 orang penyanyi sudah nyanyi, tapi ada satu saat ada seorang nyanyi, orang yang lagi makan tuh bergerak. Itu. Berarti di situ dia punya inner power. Dia punya kekuatan di situ. Nah, itu kemudian kalau masuk ke industri musik kan ya lumayan lah. Iya. Ya, sama kemarin masih penasaran dengan be yourself gitu ya. Mungkin ada hal yang ada yang bingung be yourself itu yang bagaimana gitu ya. Tadi saya sudah sampaikan kan. Jadi dirimu sendiri, tidak usah dipengaruhi orang lain. Gitu ya. Kemudian karakter, memang karya 13 ini yang saya pilih itu sudah beda semua. Beda semua. Suara yang dihasilkan itu beda semua. Nah, saya mau kenapa kemarin sampai saya mencoba untuk penonton maupun adik-adik teman-teman di sini akan menilai kenapa yang selama ini menyanyi dengan katanya yang mungkin indah, Anda lihat ada titik kejenuhan enggak di situ? Ya? Jenuh, satu nongol gitu. Polanya begitu terus. Iya. Ada daya penangkapnya gitu. Paling, wih bagus ya. Iya bagus ya. Tapi sambil bilang, kayaknya ada yang punya suara seperti ini. Kan gitu. Ya. Oke. Kemudian ada kesan menghibur. Menghibur itu ya, tadi menghibur. Ada kalau menyanyi juga kalau kayak patung terus melihat soal nyanyi karena lagu sedih. Apa yang pesan itu? Hibur itu kan bukan orang senang juga, tapi ada waktu menyanyi itu, ada juga pas lagu itu kena sama teman-teman penonton yang akhirnya sedih, ingat masa lalu atau lagi putusin cowoknya gara-gara dia menyanyi itu. Ada kesan seperti itu gitu. Jadi akhirnya menghibur gitu loh. Kan ada kalau orang Kristen bilang ada gerakan roh Allah di sini gitu. Lagi. Ketiga, memahami lagu. Lagu itu ada nyawa. Ya, ingat, lagu itu ada nyawa. Menghidupkan lagu itu masing-masing punya cara. Jangan sudah dihidupkan sama orang lain,
kamu hidupkan lagi dengan yang sama orang itu nyanyikan. Buat apa? Kayak gitu ya. Lagu itu ada nyawa. Kalau bilang soul, bahasa keren itu soul, ada jiwanya. Jadi itu yang perlu ditangkap. Udah tahu ya? Itu. Kedua, selanjutnya adalah ada yang disebut sudah jangan coba-coba merusak atau merubah lagu yang terlalu berlebihan. Contoh, satu bait improvisasi terus. Iya. Apa sih improvisasi itu sebenarnya? Pertanyaan saya, ada di sini tahu improvisasi? Untuk memperindah lagu. Untuk memperindah lagu. Terus ada lagi. Improvisasi itu sebenarnya bukan memperindah, memperhidupkan lagu. Menghidupkan lagu itu karena timbul dari hati, bukan karena contoh nyontohin si Elvis Dion, nyontohin Whitney Houston. Boleh untuk olah vokal, boleh melatih improvisasi. Tapi kalau Anda ingin melakukan improvisasi, itu memang dari sini. Kalau lukisan itu dibuat ada tambah-tambahan untuk memperindah atau memperdalam tekanan lukisan itu. Nah, kamu juga improvisasi itu diberikan untuk kamu memperhidupkan dengan tekanan improvisasi itu. Jadi tidak semuanya diimprovisasi. Ya, ini bicara tekniknya. Kemudian vibrasi. Saya khawatir lama-lama orang mikir kalau kamu kebanyakan vibra, ini orang nyanyi apa demam? Iya toh? Terus semuanya di situ dibuat ya, bikinnya indah. Vibra itu pun keluar kan tidak semuanya divibrakan. Nah, ini ada sedikit getaran baru goyang itu. Bukan semuanya bukan seriosa. Seriosa mungkin oke lah, ada seriosa pun tidak semuanya harus begitu juga karena ada tekan-tekanan. Itu kan menggambarkan juga lagu itu nyawanya juga dihidupkan. Oke? Jadi ya, kalau dari sini kan Anda sudah sedikit banyak. Kenapa saya kemarin menilai itu? Ya, kebanyakan seperti itu terjadi. Akhirnya lepas semua. Siapa dirinya yang menyanyi ini gitu. Ya, loh, saya bilang bagus memang. Terus kalau kita mau bicara idealis, kan banyak yang salah gitu. Oh, saya tahu teknik vokal gitu ya. Ada yang banyak macam-macam. Nanti kalau teknik vokal yang praktis akan saya sampaikan sama teman-teman, nanti bisa dilatih. Tadi sudah keluar dari penyanyi aslinya ya. Keluar dari penyanyi aslinya. Keluar, harus keluar. Jangan masuk dalam itu. Kalaupun Anda mau menyanyi dia, lagu lagu itu jadilah masuk ke kamu gitu. Ya. Aku mau begini. Lagu ini saya mau buat begini dengan sesuai dengan mungkin Anda punya pengalaman hidup dengan lagu itu sesuai, ya lakukan itu. Jangan ikut. Improvisasi ikut, getarannya ikut, semuanya diikuti. Ya. Jadi mending pas. Lah, kayak lagu-lagu kemarin yang disampaikan, itu saya 15 tahun ngajar vokal, udah nempel di sini. Telinga saya itu udah tahu. Jadi kalau mau ikut asli, aduh kok ketokannya enggak pas. Tapi memaksa-maksa, jadinya itu tadi. Bagaimana istilahnya bulu kuduk saya berdiri. Karena lagu-lagu itu saya sudah tahu semua. Dan bahkan yang menyanyikan lebih dari itu ada gitu. Makanya saya bilang Pak Rudi Sumber, ada standar memang tinggi. Begitu sulitnya 13 orang ini jadi gengsi toh. Jadi gengsi. Ya, kurang lebih seperti itu. Keluar dari menyanyi aslinya. Jadi kalau orang bilang di Surabaya itu juga bilang, kita anak gaul bilang jangan lebay. Ya, lebay itu gitu ya. Natural itu tetap dijaga.
ya, natural tetap dijaga. Yang kelebihan teman-teman ini adalah naturalnya itu, naturalnya. Ya, memang kemarin ada beberapa hal yang sedikit cepat, ada natural itu yang keluar dari adik-adik teman-teman semua. Kemudian kalau bahasa Inggris yang Bu Yo tepat gitu. Ya walaupun saya tahu ada beberapa yang masih sedikit. Cuman kalau Anda mau belajar lagu bahasa Inggris, ya pronounce-nya yang pas dong. Kalau bisa besok kalau mau belajar bahasa Inggris, tanya sama temennya. Atau kan lebih mendengar lebih enak tuh. At a time, lifetime. Ya. For nothing, reflection. Kan bahasanya pronounce, itu pronoun lah istilahnya. Saya tidak jago bahasa Inggris, tapi kan ngerti lah mana yang pengucapan yang benar apa enggak. Memang pengucapan menyanyi dengan pengucapan berbicara itu beda pastinya. Iya kan? Ngomong HOW, how. Iya. Kan kacau itu kalau udah ngomong how, W-nya di belum how gitu. Iya kan? What macam-macam. Kalau nyanyi sambil itu bahasa Inggris tolong ya. Kalau nyanyi bahasa. Jadi kalau kemarin kan nonton kalau Indonesia Idol, Novela yang sudah masuk 3 besar pun masih dikritisi dengan bahasa Inggrisnya, perlu dibenahi, gitu loh. Itu yang perlu diketahui juga. Kemudian nanti kostum. Ya ini hal-hal yang memang bersifat ini. Tolong kostum, tolong perhatikan baik-baik ya. Kesan Anda di atas panggung itu harus berani. Kadang-kala kesannya mungkin orang lain bilang, ih kok nggak pas, gitu ya misalnya atau apa. Tapi kadang-kala, tapi bukan juga gila-gila kayak Lady Gaga ya. Kalau Lady Gaga kadang-kadang kacau lagi Lady Gaga atau yang cowok kayak siapa gitu ya. Tolong kostum perhatikan. Gak apa-apa lah, berapa sih? Tolong saya kasih tahu sama punya penasehat itu, kalau penasehat kostum itu lah. Yang ini busana ya. Desainernya kalau siapalah tetangga yang jago jahit apa atau orang yang bisa. Ya, saya gimana nih gitu. Lakukan itu semua nanti di semifinal itu. All out ini. Kostum tolong perhatikan. Kedua, selanjutnya adalah memilih lagu yang tepat. Anda sudah tahu karakter Anda sendiri. Anda sudah tahu keluar menyanyinya bagaimana. Anda tahu lagu itu, lagu pilihan tepat. Tepat itu bukan berarti apa ya? Tepat dengan lagu yang kalian pikir sebenarnya itu tidak tepat, tapi kalau kalian bawa dengan tepat, dengan karakter itu ya jadi tepat gitu ya. Mungkin misalnya lagu ini Michael Frank dibawa sama siapa? Penyanyi rock. Siapa tahu lagu Michael Frank itu bisa jadi kesan jadi rock, bisa jadi gitu. Tapi dengan kamu bawa itu kok lain. Asik ya. Dibawa sama kamu kok jadi asik ya. Nah itu yang perlu. Ya, ini yang bahasanya. Ini saya tidak terlalu bahasa musik supaya nanti nggak ini bingung. Jadi itu tadi lagu itu yang tadi bagi yang aslinya bawa, barang kamu yang bawa asik. Itu dibuat sebagaimana mungkin. Tapi tetap tidak lepas dari dirimu sendiri. Kemudian nanti koleksi lagu karena sudah tahu ya, 3 lagu kamu sudah bingung, nanti bahaya. Ya, kalau 3 lagu saja sudah bingung, bagaimana mau jadi penyanyi? Istilahnya terus itu belajar. Kenapa ya? Ya memang tadi dibilang minimal ya ini persiapkan kamu. Kalau memang nanti mau ikut Indonesian Idol audisi, jadi kedepannya saya 50 lagu. Jadi kamu setiap hari nanti berapa siap-siap gitu. Ya. Kemarin waktu pas saya pertemuan ada master kelas sama Mandani, dia minta pesan tolong murid-murid kita disiapkan minimal 50 lagu untuk perjalanan ke Indonesian Idol ini. Kenapa ya? Tadi semakin kamu banyak lagu, semakin kamu terus berlatih, lama-lama karaktermu itu sudah terbentuk.
gitu ya. Dan belajar itu. Kemudian upgrade lagu. Jangan lagi lah ya kayak kemarin itu saya bilang ya, itu tadi 15 tahun yang lalu saya mengenal lagu itu dengan orang yang menyanyi lebih baik dari yang tadi kemarin saya nyanyi gitu. Jadi kan gak enak. Upgrade terus lagu. Kemarin aja salah satu lah saya nunggu lagu Katy Perry gak ada yang berani nyanyi. Iya kan? Grande pun gak ada yang nyanyi. Katy terus siapa itu? Swift Taylor gak ada yang nyanyi. Ya, suara Taylor Swift itu. Saya bahasa nama-namanya lupa. Tapi saya kan karena ngajar anak-anak les itu kan begitu. Mereka terus. Pemanti saya minta lagu ini, ayo. Terus lagu apa? Oh nanti masuk karakternya begini begitu ya. Upgrade lagu. YouTube itu sudah banyak. Kamu mau lihat apa saja bisa. Kamu lihat Indonesian Idol, orang performnya bagaimana kan sudah bisa belajar. Iya, jangan berhenti mau belajar. Karena kemarin sepertinya hasil yang kemarin saya lihat kok ini kayak apa orang-orang ini tidak pernah mau belajar melihat sesuatu yang lain gitu. Tuh? Kamu belajar, lihat itu semua. Saya pun selalu mengikuti terus. Saya yang sudah 44 tahun harus tahu ya lagu siapa. Ini nanti dinyanyi siapa. Kan misalnya anak-anak murid saya SMP, Pak Martin saya lagu ini sebentar dulu. Siapa yang nyanyi? Terpaksa buka YouTube, saya dengar dulu. Iya terus, bukan berarti juga saya berhenti. Ya, upgrade lagu itu terus. Jangan miskin lagu. Terus kemudian adalah performance tadi ya. Performance itu sudah menyangkut kostum dan segala sesuatunya. Dan termasuk juga koreo. Nah, kemarin kan ada beberapa orang teman-teman yang masuk ini nyanyi masih gerakannya sama si dalam tanda kutip Sakara PDW. Ya, bukan juga saya harus membatasi sekalian pulau-pulau ini. Baik. Jadi jangan terkesan kamu ini panggung yang besar. Itu kamu bisa harus gunakan semaksimal mungkin dengan kemampuanmu mengekspresikan lagu dengan geraknya itu. Ya tapi juga jangan lagu sedih nanti kamu putar-putar terus ya. Dan jangan juga gitu ya. Jadi itu tadi tentang koreo di dalam hal penguasaan panggung. Jangan terkesan kamu meremehkan kalau nyanyi, jangan terkesan akhirnya meremehkan lagu itu kemudian kayaknya penonton ya gerak-gerak sakar sendiri nggak apa-apa. Jangan. Tetapi juga jangan gerakan itu juga jangan terlalu kamu pikirkan akhirnya kaku. Ya, perlu ngerti begitu ya. Ya, saya rasa dari hal itu terakhir ya nanti kalau pas kamu ikut Indonesian Idol ada satu yang nggak bisa dipungkiri, faktor apa? Laki, keberuntungan. Keberuntungan itu sudah bintang jatuh, itu sudah. Siapa yang mau tahu gitu ya? Kurang lebih seperti itu hingga secara keseluruhan itulah yang disampaikan sama Mem Noni kemarin. Good looking, good voice. Nah, dari sini ada yang mau bertanya. Silakan ada yang mau tanya. Ada yang mau tanya nggak apa-apa. Kita bebas. Satu hal lagi yang mungkin tadi kelupaan. Ingat, babak boleh berlanjut. Ya, berlanjut terus. Demikian pula penilaian. Penilaian dipakai update terakhir. Artinya yang Anda nyanyi terakhir itu yang dinilai penuh. Yang penyisian apalagi yang sebelumnya itu tidak dinilai. Yang dinilai adalah yang terkini. Ya, sehingga jaga stamina, jaga kondisi. Ya, begitu kira-kira. Artinya yang dipakai adalah waktu nyanyi itu yang langsung dinilai. Tidak pakai nunggu Abang Martin sama Mbak Nuri ke dalam ruangan lagi baru. Itu tidak. Yang terkini, yang terakhir itulah yang dia. Jadi dia lembarnya mulai kosong lagi. Ya, jadi ingat baik-baik itu ya. Supaya silakan berstrategi ya untuk menghasilkan karya diri Anda sendiri. Kurang lebih itu. Ya.
Oke, ada pertanyaan yang saya jelaskan tadi beberapa catatan-catatan itu. Yang mungkin kurang jelas silakan bertanya. Atau sudah terlalu jelas? Amnes. Ya. Sedikit saja dari saya mungkin. Saya mau tanya, kira-kira teknik miking itu juga masuk dalam? Masuk sebenarnya. Saya lupa. Sorry, terima kasih ingatkan saya. Jadi kemampuan teknik miking ini kamu juga harus tahu. Karena sound yang kita gunakan ini bukan berarti mengabaikan suatu tidak teknologi yang canggih, cuman memang harus bisa. Kalau yang sound yang canggih, teknologi canggih, mic itu mau posisi begini, Anda mau jerit kayak apapun, dia gelombang resonans suara itu tetap ini menyesuaikan. Jadi memang udah mic-nya atau alatnya memang sudah canggih. Tapi kalau kita temu gini, ya mau tidak mau teknik miking. Ya, ada banyak hal sepele kalau kamu lihat. Saya kasih contoh kalau orang sering salah menyanyi teknik mic. Waktu dia menyanyi, dia menghadap penonton di sana. Ini penonton. Ini tangan dia pegang sini. Ini sudah bagaimana nih? Harusnya kan posisi ini. Jadi ini tetap terlihat. Ini sepele nih. Iya. Waktu Anda mulai muter lagi nyanyi, ini pengaruh lagi. Nah, ya toh? Oh, masih gini terus santai. Selain mengganggu kenyamananmu, kalau secara teknik vokal ini sudah mengganggu teknik pernafasan juga, nggak lepas. Ini sepele. Itu yang sering tidak pernah terlihat sama teman-teman. Teknik mic. Kedua, ya dosa kotor. Ringan saja. Ada pala lagi jangan begini sudah. Ya, ya ini hanya ini aja supaya kamu itu menyanyi senyaman mungkin gitu, ya kan? Gak usah di ini. Ya kalau memang harus begini ya kalau bagimu nyaman ya, oke lah kan gitu. Tapi jangan gini yuk. Wah sudah kacau ini. Ya gitu ya. Jadi ini tolong diperhatikan baik-baik teknik mic ini. Ya kalau kamu tahu nada tinggi ya udah pastilah tahu tarik sedikit gitu ya. Ya, tapi jangan nanti kalau yang cowok pegangnya harus begini jadi gini. Paham? Hancur sudah. Ya kalau masih cewek kan enak nggak apa-apa lah ya. Kalau cowok begini. Tambah lagi udah begini dia. Iya. Ya. Makanya saya kemarin harus bilang sama Menmondi, ada seorang penyanyi harus bilang berdua. Saya mau pakai ngomong saya sendiri mewakili dia enggak? Menmondi wakili nggak berdua? Ya memang kita wakil berdua aja? No. Karena status tidak jelas. Nah, itu hanya sekedar ini aja hiburan. Karena ada lagi yang lain. Ada lagi yang lain yang perlu. Saya nanti akan sedikit hanya memberi gambaran tentang kamu bisa latihan di rumah lah. Teknik vokal namanya bilang vocalizing, vokalisasi itu bisa kamu latih. Nanti kalau ada sini nggak ada guru musik atau guru vokal bisa latihan ini hanya memang tidak kasih yang lebih, hanya dasar sehingga bisa latihan saja ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Saya mau tanya nanti bisa pakai sampai final bisa? Boleh. Iya. Iya, itu kan pendukung ya. Ya itu hanya untuk pendukung. Apakah itu mempengaruhi? Ya itu tidak tahu kan gitu. Tapi yang penting kalau itu bagimu nyaman atau kamu yang punya, silahkan. Kan tadi Pak Rudi dan Pak Red bilang bebas kan. Ya. Kalau memang kelompok band nanti siap-siap masalah-masalah teknis tadi, lagu-lagu itu juga tolong kalau bisa suaranya jangan karaoke-nya kalau bisa lebih bagus mendukung. Kamu kalau musiknya pelan sudah balance gitu. Itu kan membuat kamu semangat kok. Kalau kamu pelan udah keras dari musik pelan karena faktor itunya hanya masalah teknis, bahan materi musiknya itu lemah jadi sayang gitu. Itu mempengaruhi. Ada lagi yang lain? Ada yang lain? Gara?
Ya, masuk ke teknik vokal. Semua berdiri. Ada yang tahu teknik pernapasan, menyanyi? Mungkin ada yang sudah ada yang diajari pernapasan. Ada? Sedikit. Tahu menyanyi teknik pernapasan? Diafragma. Pakainya diafragma. Jadi kalau ada orang bilang, oh, lu vokal tolong napasnya pakai napas perut, itu sebenarnya kalau bahasa musik keliru. Ya, nafas itu nafas diafragma. Proses bekerjanya bagaimana? Saya kalau orang kesehatan pasti tahu kan, kayak paru-paru dua itu karena sedot dia udara, dia paru-paru kayak kedorong gitu ya. Gambaran kurang sedikit. Tapi itu nanti terlalu jauh. Saya hanya minta teman-teman selama ini apakah pernah mengetahui cara teknik bernafas dengan diafragma? Menyanyi? Enggak. Oke. Ulu sini, sekitar sini. Jadi kalau ini bisa biar kamu kuat gitu menyanyi. Waktu kamu menghirup udara itu bukan perut yang masuk, bukan perut yang gini, gitu, ya. Tapi ini yang naik. Sekitar ini ulu hati ini, ya. Jadi kalau kedengeran suara saya, Iya. yakin. Jadi kalau ini sekitar kamu pegang tulang rusuk lah orang bilang. Ini kamu, kalau kamu tarik gini. Nah, saya mau kasih tahu, tapi mohon maaf ini memang agak ini. Kalau kamu lagi buang air besar ngeden gitu, ya, nah gitu, oke? Itu ini keras, ya. Ya sorry, bukan ini. Saya karena kadang-kadang kayak mau saya kasih tahu yang ini susah. Kita yang pakai yang awam-awam aja nih, ya. Jadi kalau ini sini. Kalau nafas perut bedanya apa? Nafas perut itu kalau kamu lagi tidur atau orang tidur kamu lihat, itu orang tidur itu perutnya yang naik. Itu nafas perut. Kalau ini nafas diafragma. Iya. Gitu ya. Jadi kalau ada nyanyi kayak berhuri panjang gitu ya karena itu tadi. Ya terus gitu ya. Itu masih kurang panjang karena kurang tidur ini. Alasan saja. Ya, itu salah satu pengaruhnya itu. Ini nafas. Oke, sekarang yang cowok pegang, jangan nanti cewek pegang cewek lagi. Cewek pegang cowok. You pegang perut saya ini. Rasakan itu. Oke, sekarang kasih tahu. Bisa. Sini. Pegang saja. Lihat dulu. Bukan. Oke. Rasakan. Ya, bukan saya. Rasakan. Jawab bagi dua tuh. Gitu. Bisa belum bisa? Perut. Bisa. Oke. Saya coba lagi mempermudah lagi. Kamu pernah kaget? Nah, coba. Pegang sini. Ulu hati sini kelas. Oke, tapi sambil pegang gini. Keras sini. Ya. Tapi jangan gini ya. Itu namanya dipaksa itu ya. Dan itu biarkanlah itu terjadi.
Karena ini memang dasar, karena kamu kan nyanyi bisa 1-2 lagu, itu kalau nafasnya jelas, dan nafas diafragmanya bener, kamu nggak cepet capek, gitu loh. Nah, nadamu konstan, ya. Selain karena nadamu konstan itu, kalau dalam menyanyi, kamu lagi memenggal kalimat lagu, itu perlu perhatikan juga. Kalau bahasa Indonesia frase-frasenya ada, gitu ya. Jadi karena engkau adalah cintaku gitu, itu kan nggak benar gitu loh, iya kan? Itu namanya memenggal kata dalam kalimat, itu nggak benar gitu, ya. Dirimu hadir di dalam diriku gitu, dirimu hadir di dalam diriku gitu, kacau sudah, kan gitu. Ke interpretasi lagunya, dirimu hadir dalam diriku, nah gitu kan begitu. Jadi masuk zek kayak gitu. Ada ini saya tadi nggak lagu siapa nggak tahu, saya ngarang aja. Ngarang aja, nyelip aja di otak. Nah ini isinya begitu. Jadi kalau nyanyi juga, tolong kalimat frase lagu itu perhatikan juga. Jadi kesannya juga kamu nggak main-main nyanyi. Karena itu akhirnya kamu soulnya nyanyi lagu itu kamu dapat. Kalau hanya putus-putus, sakarap mau nyanyi itu tadi gak enak. Kalau lagu lambat kelihatan sekali. Makanya kemarin itu banyak yang fatal gitu loh ya. Kesannya mau kayak Celine Dion, kesannya mau kayak Whitney Houston, atau kesannya kayak siapa ya. Kayaknya bagus sekali gitu loh. Makanya saya bilang sama teman, Anda masuk, jalan saja kayak mulai terasa. Anda jalan, naik ke atas panggung, terus mulai ada musik, gerak sedikit, itu mulai start pertama makanya saya ikutin. Tapi tahu-tahu barang nyanyi, nah akan terlihat lagi sesuai nggak dengan apa orang bilang itu ada aura sendiri gitu ya, ada sense musikalitas yang terjadi di situ. Musikalitas kamu itu mulai dari jalan aja kelihatan, kadang-kadang bisa pengaruh orang. Saya bilang 20 tahun kan. 20 tahun saya jadi di dunia vokal ini, saya menjadi juri, jadi apapun itu kan itu terlihat terus, terproses gitu. Kelihatan sekali kondisi-kondisi itu terjadi ya. Nah itu tadi ya teknik nafas. Kalau mau di rumah latihan, kamu lagi tidur terlentang, itu kalau kamu pakai HP ya, taruh aja di atas ini. HP itu kalau naik ke atas gitu, kan gitu, dia ngikut atas, HP itu naik. Kalau tapi harus di sini, itu ngelatih. Kalau bisa datar gitu tempat tidur. Masa 1 menit 2 menit nggak mau latihan? Tahan, ya. Nah, mau mengetahuinya panjangnya, saya begini. Kamu tarik napas ini, ya. Tahan 4 ketukan, tuh, wa, ga, 4, dilepas sampai 8 hitungan. Tahan dulu 4 hitungan lagi, baru lepas, relax. Oke, paham? Paham? Baik, tarik nadanya ya. Saya bilang tarik dengan nafas yang seperti tadi. Ya, coba ya. 1, 2, tarik. Kalau kamu basi ini bergerak berarti tidak bas. Ini jangan bergerak, dada ini jangan bergerak. Ya, relax saja. Ini jangan bergerak, ini yang berat. Jadi saya ada bergerak. Bukan bengek itu namanya. Oke? Ya. Siapa yang ada yang suka berenang? Sebenarnya kalau berenang itu hampir mendekati dengan nafas teknik vokal. Oke, itu aja tarik. Oke, ini tarik, siap. Jangan bergerak. Kalau ini masih bergerak sama dada bergerak, berarti ya teknik penarikan nafas melatih diafragma masih belum benar. Ya, 1, 2, 3. Tahan, buang. Tuaga Patmanam Jupan. Tahan dulu.
tahan. Jangan desis terus. Bunyikan. Jangan los. Saya bilang tahan itu nafasnya jangan dikeluarin. Gitu loh. Baru tahan dulu nafas, baru 4 hitungan lepas. Relax. Oke, 1, 2, tarik. Lepas. Tahan. Lepas. Nah, dengar ya, pilih lagi. Lagi ya. Lagi ya. 1, 2, 3. Lepas. 2, 4, 6, 7. Tahan. Lepas. Kalau benar bagi pemula itu pernyataannya tadi kunang-kunang, agak pusing. Ya, agak pusing. Kalau baru pemula terus pas kena terus dikalinya. Itu kamu bisa latihan di rumah, naik mobil. Cuma ya enggak juga kan? Ini orang gila kah apa? Enggak, kemarin baru dapat ini teknik vokal gitu dari, jadi ya kami harus latihan dimanapun berada. Ya lihat lah, nanti dimarahin sama papa mama lagi. Gitu juga enggak. Tapi tinggal step. Ya, tinggal step. Itu ya. Sekarang sama tadi seperti itu. Anda bunyi tarik dulu. Lepasnya enggak panjang, tapi bukan nafas ambil gitu, bukan. Ya, satu tarikan nafas, buang itu sampai gitu ya. Oke. Nafas mulut keluar. Oh iya, saya perlu kasih tahu. Kalau kita menyanyi itu 70% itu menghirup udara dari mulut. Hidung itu enggak. Kalau kamu nyanyi pakai hidung, I believe the children of the future. Iya, berarti toh hampir 70% lebih kurang lebih gitu. Tapi pada intinya lebih dominan menghirup udara dari mulut. Makanya nafas menarik nafas itu kan kerasa udara itu menyentuh ke langit-langit. Coba pelan. Itu udara itu kayak ser ke langit-langit untuk ke bawah, terus di bawah sini anak tekak itu. Jadi itu kalau udah pas itu, iya, gitu. Oke, sudah pelan-pelan. Memang saya jelaskan ini rata-rata untuk teknik secara otomatis dengan nafas diafragma ini terlatih itu kalau rutin les atau apa itu otomatis bekerja sendiri itu bisa 3 bulan sampai 4 bulan. Ya dengan pertemuan misalnya seminggu sekali katakanlah pas sudah. Jadi kayak nyanyi saya ini sudah otomatis, saya nggak harus perlu mikir diafragma bukannya diafragma. Gitu. Enggak, sudah refleks. Jadi nyanyi itu udah refleks. Jadi waktu kamu nyanyi, waktu apalagi kalau nada tinggi, saya kasih tahu, kalau nyanyi nada tinggi itu sangat fatal, kamu sudah angkat leher gini. Gitu. Iya. Biasa aja. Jadi tetap datar saja nyanyi puluh nada tinggi, usah pita suara malah sebenarnya makin menekan ini gitu loh. Kalau teknik vokal orang tinggi itu malah harusnya agak tekan sedikit ke bawah. Gitu. Enggak. Ya. Kurang begitu ya, ngerti ya? Jangan, hati-hati. Bu, karena dia ini gitu loh. Waduh, fatal. Biasa aja. Kalau ini yang sekarang sering terjadi mungkin karena faktor kebiasaan dia melakukan itu. Itu lama-lama kasihan lah pita suaranya.
biasa aja kalau tinggi gitu. Ya. Tetap terus gitu loh. Itu kan karena sering kamu mau ekspresif, penonton itu pengen kamu lihat tetap mata gitu. Benar. Aku jatuh cinta. Dan kepilih ya. Bagaimana kalau nyanyi begini? Kan? Istilahnya begitu pemahamannya, kurang lebih. Oh, pengen aku jatuh cinta kayak gitu. Karena ada komunikasi. Kamu nyanyi itu kan harus ada komunikasi sama penonton. Nggak ada komunikasi di situ terjadi. Jadi pesan yang kamu bawa ke penonton itu kena toh. Itu harus ada komunikasi itu. Nah, ini ya yang terjadi kemarin. Walaupun kamu kelihatan mungkin nyanyi santai, tapi ada komunikasi yang terjadi di situ. Penonton akan punya warna tersendiri menangkapnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Tadi coba yang gitu ya. Kalau aslinya dalam teknik vokal, aslinya cewek itu 95 kali, cowok 105 kali. Tapi pemula itu biasanya 48 kali. Ya, ini hanya saya hanya mencoba karena ada beberapa teori-teori lain. Cuma ini dasar sekali saya mau memberi. Gak usah terlalu yang rumit-rumit. Nanti kamu capek nanti kalau yang rumit-rumit. Ya. Jadi tarik, buang itu sampai 48 kali hitungan atau 5 semampumu. Sampai habis. Ya. Jadi sampai habis. Ya, siap. 1. Ya, siap. Relax ya, posisi badan gak usah kaku. Buat ini sering sedikit buka atau maju sedikit, jadi kesan tubuh itu tidak terlalu kaku kamu sini. Kalau gerak itu kan masih enak. Nah, gitu ya. Oke? 1, siap. 1, 2, tarik. Lepas lagi. Jangan gerak, dadanya sama pundaknya jangan gerak. 1, 2, tarik. Lepas. 2, dapat. 2, dapat. Manam bukan 2, dapat. Manam bukan 2, dapat. Oke. Ya. Ya, itu bisa dilatih di rumah ya. Nafasnya gitu. Sekarang saya minta ini pakai ini. Saya bilang kamu nafas ini. Do, re, mi. Tapi setiap not itu 4 ketuk. Ya. Panjangnya nada. Do, re, mi, fa, sol. 2 not ya. Jadi 2 not baru tarik nafas. Oke, paham? Do, re, nafas. Mi, fa, nafas. Tapi setiap not itu 1 ketuk, 4 ketuk. Ya. Siap, 2, 3. Yang punya fibra jangan keluar dulu. Tetap
3 not. Oke. 2, 1. Tidak perlu saya tunjuk siapa, tapi sudah ada yang tarik nafas. Mau curi-curi. 3 not, 3 Ini not. boleh. 3 not baru. 3 not baru nafas ya. Mau Ayo. yang panjang, yang keempat tarik. Oke. Tuh. Wah. Nah, kemampuan tadi yang saya tarik itu tadi yang mempengaruhi kalau kamu sudah pandai di pemain nafas diafragma. Ya. Tuh. Wah. Kapan? Jul, tarik Jul ya. Ya, hati-hati ya. Nah, konsentrasi. Ya, 3 not. Gak apa-apa, saya tahu pasti suara-suara yang nafas pendek ini kelihatan sekali Pak. Tapi belajar. Tuh, wah, kapan. Sekarang berapa? 4. Sekarang. Ya. Naik setengah ya. Satu. Supaya nada-nada yang not rendah sampai nada atas tetap stabil. Sama dengan gini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, coba ini. 1, 2, 3. Turun. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do.
1, 2, do re do mi do fa do, itu terus. Tahu not semua toh? 3, 4. Turun dari atas. 3, 4. Do si do, do si do la do sol do fa do mi. Ya, 3, 4. Do si do la do sol do fa do mi do re do do. Lagi 3, 4. Do re do mi do fa do sol do la do si do do. Do si do la do sol do fa do mi do re do do. Ya, jadi kalau kamu nyanyi lompatan-lompat nada itu la 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 itu nggak ada pengaruh goyang. Kamu kalau low note-nya nada rendah karena tidak terlatih sama itu, jadi stabil gitu. Itu kalau lagu-lagu ada yang ketemu seperti itu, kamu sudah tidak kaku lagi karena kamu sudah melatih itu tadi. Ya. Nah, terakhir kromatis. Bisa? Pelan-pelan lah. Do, di, re, ri, mi, fa, fi, sol, se, la, li, si, do. Ayo. Oh, terlatih harus. Pelan-pelan. Do, di, re, ri, fa, fi, sol, se, la, li, si, do. Kalau kamu nyanyi misalnya itulah pendek romantis itu. Jatuhnya jadi gak kaku kamu nyanyinya kok. Jadi ada kemarin mau ngeblues, mau ngejazz, kadang-kadang nggak nempak gitu ya. Jadi itu kan udah main kromatis ini. Ya, catatan-catatan ini memang saya tidak secara keseluruhan saya berikan karena memang kalau banyak nanti nggak selesai. Tapi ini dasar kamu nanti di rumah kalau lagi olah vokal ini terus dilatih supaya kemampuan karakter maupun segala sesuatunya, nafas semua akhirnya dengan karakter kamu yang ada membentuk semakin mateng warna vokalmu. Ya, saya tidak berbicara kalau mengubah dengan kenapa festival atau terasa nanti kamu sudah bisa nembak nada tinggi pun nggak akan terasa berat, kan gitu. Jadi ringan-ringan saja karena kamu sudah terlatih sama ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Bisa ditangkap? Bisa. Semuanya? Bisa. Jadi ini nanti kalau di rumah atau apa latihan silakan cara yang bisa saya berikan. Kamu hanya untuk bisa menjadi bekalmu untuk membentuk vokalmu lebih matang. Makasih ya. Ya. Dimakan, dicicipi pesan dari sponsor Borneo. Oke, sampai di sini sudah jelas atau masih ada yang kurang? Mau disampaikan apa? Ya, supaya jadi perhatian kami dan ya mungkin perbaikan di masa-masa yang akan datang. Ya, yang jelas perjuangan kita untuk tahap berikut ini mungkin tidak dalam waktu dekat. Nanti kami sesuaikan dengan program Indonesia Idol seperti apa. Ya, tahun 2015 ya. Project Iya, siap. 2015 ya.
Oke, nanti biar digempur sama RRI supaya Pemkot sama Pemkap mau gabung kekuatan. Tidak perlu Pemprov. Untuk kali ini harus terselenggara audisi di Kupang. Ya, mohon doa dukungan dari semua. Ya. Ya, tambahan saya, Pak yang pasti dari semua nanti saya minta out kamu ya. Adik-adik jangan ini mental itu perlu, mental itu apapun kondisinya, mental itu kalau pas itu tidak stabil semuanya akan goyah. Kalau mau menyanyi, tips paling kecil kalau kamu nyanyi di depan panggung itu jangan lihat matanya orang supaya tak takut, tapi jangan lihat ke atas terus. Jadi lihatnya kemana? Kepala. Sini jidatnya orang jidat. Ya kan? Kamu nggak tahu orang itu lihat kamu lihat orang itu pandang, tapi kan kamu pikirnya orang yang lihat. Cuman ini aja tips-tips seperti itu supaya ya ada tips lain kalau mau naik atas panggung, tarik nafas 3 kali gitu ya, ringan-ringan, relax, gak apa-apa. Kalau pagi olahraga, apalagi kan masih muda-muda gitu, ya lari-lari pagi lah olahraga itu biar nafas baik. Kedua mental itu pasti terbangun di situ. Saya minta besok jangan sampai kalian yang sudah dipilih ini memalukan Anda sendiri dan memalukan kita semua. Ya, jadi yang saya pilih ini bukan main-main, bukan abal-abal dengan nonton, karena kalian punya warna tersendiri, punya ciri khas sendiri, karakter sendiri. Tunjukkan itu besok di hadapan penonton bahwa saya memang layak dipilih, gitu. Saya layak dipilih karena ini. Saya punya sendiri, punya karakter tersendiri menyanyi. Jangan tanggung-tanggung. Namanya semuanya kita belajar, pembelajaran. Dan kamu bayangkan nanti di Indonesian Idol kalau pas audisi aja sampai berteret-teret ya, ribuan ya, kamu lihat. Sementara kalau kondisi seperti ini terus kamu sudah down, drop, marah atau tidak suka dengan hal-hal yang membuat Anda maju, menjadi apa gitu. Jadi semua segala satu ya saya pikir sungguh-sungguh saatnya, karena kamu sudah ada 13 besar ini, tangkap ini kesempatan. Kamu bahkan memikir 125 ini 125 dengan orang-orang yang selama ini kalau lomba dengan kamu pun mereka selalu ada di situ terus dan juara terus. Iya. Dan kamu pasti mau lomba dalam kondisi itu kamu bilang, pasti ini juara lagi orang. Kita ikut percuma saja. Padahal kan gitu. Nah, tapi itu tadi perlu jadi ini perubahan. Jadi nanti kalau ada teman-teman tolong kasih tahu yang merasa kecewa, ya orang Jawa bilang nyuwun pangapunten niku. Mohon maaf, jadi sudah begitu itu. Ya, jadi jangan dendam. Kamu yang sudah ini pun jangan dendam sama Pak Martin. Ya, itu ya pesan saya. Lakukan apa yang terbaik nanti. Apa yang kata Pak Rudi, berikan yang terbaik buat semua penonton. Jangan kecewakan siapa-siapa. Mudah-mudahan yang dapat juara 1 ingat-ingat saya waktu pas nginep di hotel. Ya, sekali lagi juara 1 cuman 1. Tidak peduli cewek atau cowok. Ya. Oke. Sambil menunggu pertanyaan. Kalau tidak ada? Oke. Ya. Tapi kayaknya kalau walaupun kalah mereka juga tetap bangga ya. Ya, kira-kira Walaupun itu. tidak masuk dalam 10 besar pun tetap bangga. Mas, sol sepatu di luar, Mas. Oke, saya minta 2 orang untuk dampingi saya sama Bang Martin di Pro 2. Ya, Pro 2 nanti jam 5. Abang yang pakai kacamata, pakai topi, ya, Niki. Ya, Abang Niki sama Non. Ini yang tengah.
Intan ya, Abang Diki sama Intan ya, untuk nanti silakan mewakili peserta pemateralis untuk menyampaikan apa ke masyarakat, apa yang dirasa dari lomba ini dan apa harapan ke depan. Ya, ya, lah. Untuk sementara kita masih di radio ya, sama abang kita di belakang tuh, bosnya Timex di belakang tuh. Ya. Gusti. Berdiri Gusti. Dia nggak mau rock, dia metal kok itu. Ya, Maju. ya, rock metal alternatif. Ya, tapi in the rock, bukan on the rock, bukan in the rock. Ya, ya, understand? Understand. Ya, ya, gitu kira itu. Ya, oke. Jadi mungkin tambahan sedikit. ya, silakan. Untuk semifinal, waktu tepat jam 6 sudah dimulai. Para kontestan jam 5 itu sudah bersiap-siap. Sehingga untuk mengantisipasi kalau ada baik itu flash atau apapun yang mengalami kendala teknis, bisa segera ditangani oleh teknisi yang ada. Ya, harus konsisten dengan waktu. Ya, itu yang ulang latihan, tunjukkan bahwa anda yang terbaik. Seperti kata Bung Martin tadi, bahwa tidak salah juri menentukan anda masuk ke tahapan semifinal ini. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Kesimpulannya best of the best, gitu ya. Oke, sudah tidak berpanjang kata ya. Nanti nomor undian peserta semifinalis silakan dengan Mbak Rani dan Mas Jackson ya. Sekaligus nanti finalis tetap di jam 5:30 itu penarikan lagi. Ya, jadi tampil acak sesuai hasil itu. Ya, hasil penarikan. Kurang lebih itu, Mas Jackson. Siap. Ini ya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Selamat Sampai bertemu dalam kesempatan. Dan untuk semifinal kita langsung saja tarik undian, nanti untuk finalnya nanti pas hari hanya udah mau tampil 1 jam sebelum itu, sebelum penarikan nomor undian bagi peserta yang pertama Jana Seherman, langsung saja ditarik nomornya dan nomor berapa untuk semifinal, nomor semifinal. Silakan dipilih yang mana. Wawancara itu nanti tetap di depan. Oh ya. Betul, ini yang bentar ya. 1, 2, 3. Oke, dapat semua. Satu kali sah. Apa dapat lempar kan? Lihat semifinal ya. Buat Niki dan juga nanti buat Intan jam 5 ya.